Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Bowo di channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai ya soal tentang pewarisan sifat atau hereditas. Ya, mari kita simak soalnya seperti apa dan cara pembahasannya nanti seperti apa. Dan jangan lupa di subscribe channelnya, di like videonya, dan juga di share agar sobat yang lain dapat memberikan manfaat yang sama dan kalian juga tidak ketinggalan mengenai update terbaru dari channel kelas online. Yuk mari kita simak sama-sama pembahasan soalnya. Ya, jadi di sini saya punya soal. Ya, saya punya soal bagus nih. Ya, namanya bagus nih. Soalnya juga bagus. Ya, jadi Bagus adalah siswa MTS Al-Holil N. Ubrau. Ia mendapatkan tugas untuk menyilangkan buah mangga berbuah manis. Ya, berbuah manis dan lebat ini salah tulis ini, bukan berbuah tapi berbuah. Jadi mangganya itu manis dan buahnya lebat, disilangkan dengan mangga asam berbuah tidak lebat. Atau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika Bagus menyilangkan sampai pada F2, ya, F2-nya saya tandai ya. Maka mangga yang berbuah manis tidak lebat berjumlah berapa? Ya, jadi ditanyanya ini adalah F2-nya. Maka yang perlu kalian ingat ada beberapa istilah. Ya, ada beberapa istilah yang nanti muncul. Yang pertama ada istilah parental. Parental ini adalah orang tua. Orang tua. Lalu kemudian ada lagi nanti istilah filial. Filial ini adalah keturunan. Keturunan. Lalu ada lagi nanti istilah yang namanya gamet. Nah, gamet ini adalah sel kelamin. Ya, sel kelamin. Nanti biasanya disimbolkan ya. Biasanya simbolkan dengan B besar, B besar. Atau B besar, K besar. Dan lain sebagainya. Ya, biasanya disimbolkan seperti itu. Nah, misalnya disimbolkan seperti ini. Lalu kemudian nanti ada lagi istilah yang namanya genotip. Nah, genotip. Genotip itu berarti sifat gennya. Nah, atau yang sifat tidak tampak. Nah, ingat genotip berarti gennya. Ya, sifat yang tidak tampak. Ya, tidak tampak. Ya, misalnya biasanya dia ditulis dengan huruf ya. Misalnya B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi sifat yang namanya fenotip. Nah, fenotip ini biasanya sifat yang tampak. Nah, sifat yang tampak. Sifat yang tampak ini berarti bersifat karakternya. Ya, misalnya rambut keriting. Ya, rambut keriting. Nah, misalnya rambut keriting atau buah manis atau buah manis ya, ini yang bisa kelihatan gitu kan, yang bisa kelihatan gitu. Nah, ini mungkin beberapa istilah yang nanti kamu temukan ketika kita membahas soal ini nanti. Ya, mungkin beberapa istilah ini nanti yang akan muncul ketika kita membahas soal ini. Oke lah, kita langsung saja bahas ya materinya atau jawabannya nanti ini seperti apa. Pembahasannya seperti ini. Jadi dalam menyelesaikan materi ini ada tahapannya. Ya, tahapannya nanti ada beberapa hal yang harus kalian tulis. Yang pertama ada istilah parental. Parental atau tadi apa parental? Parental adalah orang tua. Karena ini yang pertama kali diselangkan, maka kita bisa tulis parental 1. Nah, sama dengan apa? Pada parental 1, yaitu ada B besar, B besar,
K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, dan K kecil, K kecil. Apa itu B besar, B besar? B besar, B besar yaitu yang sifatnya manis, lebat. Ya, manis, lebat. Ya, yang B besar, B besar, K besar itu adalah manis, lebat. Yang B kecil itu adalah yang asam tidak. Saya tulis asam tidak saja ya. Asam jarang ya. Asam tidak lebat. Tidak lebat. Nah, asam tidak lebat. Nah, itu. Asam dan tidak lebat. Nah, lalu kemudian ada lagi gametnya. Ya. Gametnya seperti apa? Atau sel kelaminnya seperti apa? Nah, sel kelaminnya yaitu kalau pada B besar, K besar itu gametnya adalah B besar dan K besar. Kenapa? Karena pada gamet itu yang ditulis hanya satu saja. Nah, jadi yang ditulis itu hanya satu saja. Jadi kalau ada B besar, K besar, maka B-nya satu saja ditulis dan K-nya satu saja ditulis. Tidak perlu ditulis dua-duanya. Lalu pada B kecil, K kecil itu ditulis yaitu B kecil dan K kecil saja. Jadi ditulis satu saja ya. Ditulis satu saja. Itu gametnya. Lalu kemudian filialnya. Ya, filial atau keturunan pertamanya. Jadi kalau disilangkan, ya, si buah manis lebat dan si asam tidak lebat tadi, maka keturunan yang dihasilkan adalah buah yang memiliki genotip atau memiliki gen yang itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Memiliki gen yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, dari mana dapatnya B besar, B kecil, K besar, K kecil? Ini didapat dari ini masing-masing dari induknya tadi. Yang B besar kita ambil dari gamet pertama, K besar kita ambil dari gamet pertama juga, B kecil kita ambil dari gamet kedua, K kecil kita ambil dari gamet kedua. Maka sifat keturunannya itu apa? Sifat keturunan yang muncul nanti atau fenotipnya nanti sifatnya yaitu buah yang manis, ya, yang manis dan juga lebat. Nah, jadi dia memiliki keturunan yang manis dan juga lebat. Lalu di soal disebutkan, nah, jika dia menyilangkan sampai F2, berarti dalam hal ini dia menyilangkan sampai pada keturunan kedua. Berarti F1 nanti akan disilangkan dengan sesamanya. Maka F1 akan menjadi orang tua. Ya, atau keturunan pertama nanti akan menjadi orang tua. Nah, bagaimana berarti parental 2, ya, parental 2 atau orang tua kedua yaitu yang ini ya, yang F1 ini kita jadikan orang tuanya. Ya. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka nanti gamet yang muncul, ya, gamet yang muncul adalah karena di sini memiliki dua sifat beda, maka ditulis dua. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kemudian nanti ada B besar, K besar. Ya. Kemudian B besar, K kecil. Ya. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Nah, sama yang ini juga
sama ya. Yang ini juga sama. Ya, yang ini juga sama. Jadi ada B besar, K besar, ada B besar, K kecil, ada B kecil, K besar, ada B kecil, K kecilnya. Jadi ini ketemu ini, ya B besar dengan K besar, kemudian B besar, K kecil. Nah, B besar, K kecil itu dapatnya dari situ. Kemudian B kecil, K besar dapatnya begini. Nah, B kecil, K kecil dapatnya seperti ini. Sama yang ini. Ya, sama yang ini. Ya, sama. B besar, K besar dapatnya dari sini. Nah, ya. B besar, K kecil. Nah, dapatnya gini. Nah, ya. Kemudian B kecil, K besar. Nah, dapatnya gini. B kecil, K besar. Nah, kemudian B kecil, K kecil. Nah, seperti ini. Nah, ya K gametnya muncul seperti ini. Lalu kemudian maka F2-nya berapa? Ini ya filial. Filial atau F2-nya itu berapa? Nah, itu kan menjadi pertanyaan seperti itu. Nah, untuk menjawab hal ini, yang pertama biasanya itu ada macam-macam caranya ya. Ada yang menggunakan bidak catur atau ada yang langsung gitu. Ya, ada yang langsung atau ada yang menggunakan bidak catur. Nah, kalau mau enak, nah kita langsung saja kalikan silang. Ya, tapi kalau misalnya takut bingung, nah takut bingung bisa menggunakan bidak catur. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat kata kuncinya, ya, yang perlu kalian ingat kata kuncinya. Yang pertama nanti kan keturunannya akan muncul yang pertama adalah manis lebat. Manis lebat. Manis lebat atau manis yang berbuah lebat itu adalah keturunan yang nanti genotip yang muncul yaitu yang mengandung B besar dan juga K besar. Ya, yang mengandung B besar dan juga K besar. Nanti saya tulis seperti ini. Nanti ada sama dengannya sini. Nah, sama dengannya. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kemudian nanti ada lagi keturunan yang muncul yaitu yang manis tapi tidak lebat. Ya, manis tidak lebat. Berarti ini adalah apabila ya genotip yang muncul nanti adalah yang mengandung unsur B ya dan juga mengandung huruf K kecil. Nah, yang mengandung huruf K kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti jumlahnya berapa nanti kita hitung. Ingat ya. Nah, kemudian ada juga nanti kemungkinan yang muncul yaitu keturunan yang asam. Nah, asam tapi berbuah lebat. Nah, asam tapi berbuah lebat. Ini nanti apabila ketika disilangkan muncul yang mengandung B besar, B kecil dan juga K besar. Nah, jumlahnya berapa kita hitung.
Lalu yang terakhir, ada lagi nanti keturunan yang kemungkinan muncul, yaitu keturunan yang bersifat asam dan juga tidak lebat. Asam dan juga tidak lebat. Ya, misalnya ini kita kasih warna ungu. Ya, asam dan juga tidak lebat. Ini yang mengandung unsur B kecil dan juga K kecil. Bagaimana dapatnya ini? Nanti kita bikin tabel. Ya, jadi untuk menjawab berapakah keturunan yang manis lebat, berapakah keturunan yang manis tidak lebat, berapakah keturunan yang asam lebat, dan berapakah keturunan yang asam tidak lebat. Nah, kita penyelesaiannya dengan menggunakan tabel. Ya, atau kalau saya dulu sekolah disebut dengan bidak catur. Maka di dalam tabel ini kita tuliskan gamet masing-masingnya. Ya, gamet masing-masingnya. Berarti nanti yang pertama ada B besar, K besar. Ya, jadi yang pertama ada B besar dan K besar. Lalu kemudian ada lagi B besar, K kecil. Ya, kita tuliskan gametnya di sini. Nah, lalu ada lagi B kecil, K besar. B kecil, K besar. Lalu gamet yang terakhir yaitu B kecil, K kecil. Nah, gamet yang terakhir adalah B kecil, K kecil. Lalu di sini yang di atasnya juga sama. Ya, jadi ada B besar, K besar. Lalu ada lagi B besar, K kecil. Ya, ini ada B besar, K kecil. Lalu kemudian ada B kecil, K besar. Ya, ada B kecil dan K besar. Lalu ada yang B kecil, K kecil. Nah, kemudian kita kalikan. Atau kita silangkan. Nah, kemudian kita silangkan. Ya, jadi kalau B besar ketemu K besar, maka hasilnya adalah B besar, K besar, K besar. B besar, K besar. Ini berarti dia mengandung huruf B dan K besar, maka sifatnya nanti akan manis lebat. Ya, sifatnya nanti akan manis lebat. Karena dia mengandung unsur B besar dan K besar. Nih, akan manis lebat. Gitu ya. Kemudian kalau B besar, K besar, K kecil, ini akan juga mengandung unsur B besar dan K besar. Maka ini juga akan menjadi buah yang manis dan juga lebat. Nah, karena dia memiliki unsur B besar, dan memiliki unsur B besar dan K besar. Kemudian yang ketiga, B besar, B kecil, K besar. Ini juga nanti akan menjadi manis lebat karena ada B besarnya dan ada K besarnya. Jadi B besar, B kecil, K besar. Ini juga akan menjadi buah yang manis dan lebat. Lalu kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini juga sama ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini juga akan menjadi buah yang manis dan lebat. Kenapa? Karena dia mengandung unsur B besar dan mengandung unsur K besar. Lalu kemudian B besar, K besar, K kecil. B besar, K besar, K kecil. Ini juga mengandung B besar dan K besar. Berarti dia manis lebat. Ya, jadi B besar, K besar, K kecil. Berarti dia sifatnya manis. Ya, sifatnya manis dan lebat.
Lalu kemudian B besar, K kecil, K kecil. Nah, ini beda. Karena dia di sini mengandung unsur K kecil. Mana yang mengandung unsur K kecil dan B besar berarti dia manis dan tidak lebat. Ya, manis dan juga tidak lebat. Ingat, di sini dia mengandung unsur B besar dan K kecil berarti dia manis dan tidak lebat. Ya, manis dan juga tidak lebat. B besar, K kecil, K kecil. Ya, berarti dia manis dan juga tidak lebat. Lalu berikutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, mengandung B besar dengan K besar. B besar yang manis dan lebat. Nah, manis dan lebat. Ya, mengandung manis dan lebat. Nah, berarti manis dan lebat. Ya, sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, berarti dia mengandung unsur manis dan lebat. Lalu kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar dan K kecil. B besar dan K kecil. Berarti ini manis tidak lebat. Ya, manis tidak lebat. Ya, mengandung unsur manis dan tidak lebat. Ya, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Jadi untuk persilangan ini kan harus teliti ya. Yang kebanyakan salah itu di persilangan ini ya, karena tidak teliti atau bingungnya itu di sini. Nah, kemudian B besar, B kecil. Ingat, B besar, B kecil, K besar, kecil. Berarti ada B besar dan K besar. Ya. B besar dan K besar. Oh, manis lebat. Oh, ya. Jadi di sini muncul nanti yang manis lebat. Ya. B besar, B kecil, K besar, K besar. Oh, berarti dia yang manis lebat. Nah, ya, yang manis lebat. Kemudian selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti masih manis lebat. Ya, berarti masih manis lebat. Ya. Ini masih manis lebat. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini masih manis lebat. Nah, kemudian B kecil, B kecil, K besar, K besar. Berarti yang mengandung unsur B kecil dan K besar. Lihat, B kecil dan K besar. Oh, ini asam lebat. Nah, berarti yang mengandung B kecil dan K besar. Berarti dia masuk di asam lebat. Nah, ya masuk di asam lebat. Jadi B kecil, K besar, K besar. Nah, masuk di asam lebat. Lalu kemudian B kecil, K besar, K kecil. Sama. Ya. B kecil, K besar, K kecil. Ini juga sama. Ya, jadi dia sifatnya asam dan juga lebat. Ya, B kecil, K besar, K kecil. Karena dia mengandung unsur K besar. Nah, ini kan. Ya, B kecil dan K besar. B kecil dan K besar. Berarti asam lebat. Lalu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti ini manis lebat. Ya, manis lebat. Ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini manis lebat. Lalu yang terakhir, lalu kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Lihat, B besar dan K kecil. B besar dan kecil. Berarti manis tidak lebat. Ya, manis tidak lebat. Nah, di sini adalah manis yang tidak lebat. B besar, B kecil, K besar, K kecil, K kecil. Jadi yang mengandung B dan K kecil berarti dia manis tidak lebat. Lalu kemudian B kecil, K
K besar, K kecil. Berarti mengandung ini. Yang B kecil dengan K kecil. Ya. B kecil, K besar, K kecil. Ya, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu B kecil, K kecil, K kecil. Berarti apa? Asam tidak lebat. Ya, asam tidak lebat. Ya, asam tidak lebat yaitu B kecil, K kecil, K kecil. Ya, asam tidak lebat. Maka kalau begitu ada berapa yang ini? Ya, ada berapa ini yang manis lebat? Nah, yang manis lebat ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang manis lebat itu jumlahnya ada 9 keturunan. Ya, ada 9 keturunan. Nah, kemungkinannya ada 9 keturunan. Lalu kemudian berapa yang manis tidak lebat? Ya, yang manis tidak lebat kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3. Yang warnanya hijau-hijau ini. Ya, ada 3. Asam lebat. Berapa jumlah yang asam lebat? Nah, berarti kita lihat yang biru-biru ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ya, 3 keturunan. Yang ini juga 3 keturunan ya. 3 keturunan. 3 keturunan atau 3 keturunan gitu ya. Nah, yang ini juga 3 keturunan. Nah, 3 keturunan. Ya, yang ini juga 3 keturunan. Lalu kemudian untuk yang asam tidak lebat. Nah, kita lihat asam tidak lebat itu ada berapa? Itu ada 1 keturunan. Nah, yang asam tidak lebat itu ada 1 keturunan. Nah, maka kalau di soal ini atau perbandingannya nanti yang muncul adalah ya perbandingannya yang muncul nanti. Nah, maka perbandingannya yang muncul biasanya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, biasanya yang muncul perbandingannya seperti itu. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Perbandingannya nanti biasanya ditulis di buku-buku perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Seperti itu ya biasanya kalau di buku-buku. Maka soalnya jika bagus menghilangkan sampai pada F2 maka mangga yang berbuah manis tidak lebat. Manis tidak lebat berarti ini. Nah, berarti jawabannya itu adalah nah, menghasilkannya manis tidak lebat itu ada 3 keturunan. Ya, manis tidak lebat itu ada 3 keturunan. Oh, Pak, panjang sekali Pak caranya, Pak. Susah. Ada nggak cara mudahnya? Ada, ya. Tapi ingat, kata kuncinya itu yang ini. Nah, kata kuncinya ini. Kalau bentuk gametnya yang seperti ini bisa ya, bisa pakai cara cepat ya, karena masing-masing ini itu istilahnya itu homozigot, artinya dia sama. Ya. Tapi kalau misalnya nanti misalnya B besar, B kecil, B besar, K besar disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini mungkin beda ya, beda ceritanya. Karena ini yang satunya homozigot, yang satunya heterozigot. Homozigot itu berarti sama, ya, sama-sama huruf besar, gitu ya. Hati ada hafalnya. Kalau ini ada huruf besar, huruf kecil, hetero itu beda. Nah, kalau gini lain ceritanya. Tapi kalau sama seperti ini, ada enggak cara cepatnya? Ada.
Ya, kalau misalnya sama seperti ini, ada nggak cara cepatnya sama? Ingat perbandingannya. Ya. Kalau sifatnya dua sifat beda seperti ini, pasti perbandingannya itu adalah 9331. Yang perlu kalian ingat nanti yang mana dominan, yang mana resesif. Nah, kalau modelnya seperti ini kan ketahuan, ini pasti dominan. Ya, kalau modelnya seperti ini kan ketahuan, ini pasti dominan. Kenapa dominan? Karena dia semuanya huruf besar. Kemudian yang ini mesti resesif. Kenapa ini resesif? Karena semuanya huruf kecil. Nah, jadi kalau modelnya seperti ini gampang. Karena ketahuan dominan dan resesif, tidak perlu menulis tahapan seperti ini, ada cara gampangnya. Ya, cara gampangnya seperti apa? Ingat, yang kalian ketahui dominan dulu. Yang dominan itu apa? Dominannya itu kan berarti yang dominan itu kan yang manis lebat. Ya. Yang dominan itu adalah yang manis lebat. Itu yang dominan. Yang dominan itu perbandingannya pasti 9. Ya, pasti 9. Atau keturunannya pasti 9. Ya. Lalu kemudian yang resesif. Nah, ya, yang resesif. Resesif itu yang mana? Yang kecil hurufnya. Nah, yang kecil hurufnya yang kecil. Yang kecil itu kan pasti ini. Nah, ini yang kecil itu pasti yang itu. Nah, yang tidak lebat ya, asam tidak lebat. Ini pasti perbandingannya 1. Lalu yang lain itu adalah hasilnya. Nah, jadi kalau ada manis tidak lebat itu mesti 3. Ya, asam lebat itu mesti 3. Atau contoh lagi, saya yang cara cepat. Nah, cara cepat kalau modelnya gini ya. Misalnya seperti ini saya hapus. Nah, ini saya hapus semuanya. Ya. Kalau belum ditulis nanti silakan diputar ulang. Nah, jadi misalnya ini kita coba lagi satu-satu contoh pakai cara cepat. Misalnya ada kacang, ya kacang berbiji bulat kuning, ya kuning, ya disilangkan dengan B besar, B besar, K besar, disilangkan dengan kacang berbiji kisut hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika F1 disilangkan, ya jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka F2-nya adalah, nah itu contoh ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita pakai cara cepat. Jadi tidak perlu seperti ini. Ingat, ini kan ada dua sifat beda ya. Bulat kuning, kisut hijau. Nah, kalau dua sifat beda yang dihibrid, nanti perbandingannya bisa jadi 9 banding 3, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tapi dilihat ininya. Nah, dilihat soalnya. Kalau seperti ini bisa ya karena dua-duanya ini homozigot. Homozigot itu berarti dia sama. Ya. B besar semua, B kecil semua. Kalau misalnya nanti ada yang B besar, ya kalau misalnya nanti ada yang B besar, K besar, K besar. Ya, disilangkan dengan misalnya misalnya B besar, B kecil,
K besar, K kecil. Nah, ini bisa jadi beda. Ya, bisa jadi beda perbandingannya. Tapi kalau sama-sama homozigot ini bisa pakai cara cepat. Ya, ini bisa pakai cara cepat. Cara cepatnya bagaimana? Ingat perbandingannya tadi. Bahwa lalu yang kedua yang kalian ingat ada yang istilah dominan. Dominan itu apa? Dominan itu yang huruf besar. Berarti kalau di soal ini pasti ya B besar, B besar, K besar, K besar. Itu pasti dominan. Kemudian ada resesif. 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 Ya, ada resesif. Resesif ini adalah sifat yang kalah. Ya, atau sifat yang lemah. Gitu ya. Berarti ini kalau di soal yang hurufnya kecil biasanya. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Lalu ada lagi hasil keturunannya. Ya, hasil keturunannya berarti di sini yang bisa B besar, B kecil, K besar. Ya. Bisa B besar yang mengandung B besar dan K kecil, atau bisa yang mengandung ya, bisa yang mengandung B kecil, K besar. Berarti kalau dominan ini kan otomatis di sini bulat kuning. Nah, bulat kuning otomatis. Nah, kan? Yang ini bisa kisut hijau. Kisut hijau. Nah, yang ini apa? Yang ini bisa jadi bulat hijau. Bulat hijau atau kisut kuning. Kisut kuning. Lalu perbandingannya seperti apa, Pak? Ingat, kalau yang dominan perbandingannya pasti paling banyak. Ya. Yang resesif perbandingannya pasti paling sedikit. Nah, berarti kalau dominannya bulat kuning pasti yang perbandingannya 9. Ya, di antara 9, 3, 3, 1 ini kan yang paling banyak berapa? 9. Ya enggak? Yang paling banyak kan 9. Lalu kalau resesi berapa? Resesi berarti yang perbandingannya paling sedikit. Ya di antara perbandingan ini yang mana paling sedikit? 9, 3, 3, 1. Yang mana paling sedikit? Yang resesif kan? Berarti resesif nilainya 1. Lalu berarti bulat hijau kebagian berapa? Bulat hijau berarti kebagian yang 3. Ya. Kemudian yang kisut kuning juga perbandingannya 3. Kan gampang kan? Gak perlu bikin-bikin tabel. Tapi ingat, ini ya harus seperti ini. Ya, dominan dan resesif. Kalau beda bisa beda juga hasilnya. Oke, sekian dari saya pada penyampaian soal ini. Memang kalau soal tentang persilangan di hibrid itu memang agak ribet. Ya, memang agak ribet. Jadi disimak videonya. Kalau belum paham bisa diputar-putar ulang atau dilihat lagi videonya kembali. Jika ada pertanyaan bisa nanti dituliskan di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga di subscribe, like, dan juga komen. Atau bisa juga join di fanspage kita, yaitu ada fanspage Facebook kita, yaitu kelas online. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.